Halo, kita ketemu lagi di video untuk mata kuliah interaksi manusia komputer. Untuk video ini kita akan membahas mengenai sejarah user interface ya, supaya kita paham juga apa itu perkembangan ya, evolusi, lalu juga bagaimana manusia itu berinteraksi dengan komputer ya dan perangkat digital, laptop, tablet, termasuk juga handphone yang biasa Anda pakai sehari-hari. Yang kita akan pelajari itu dimulai dari yang antarmuka berbasis teks ya, mulai tahun ya 50-an mungkin ya, 1950, lalu juga sampai dengan antarmuka grafis yang lebih intuitif yang banyak kita gunakan sekarang. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah perkembangan user interface apa yang dikenal sebagai Command Line Interface atau CLI. Ini berkembang mulai tahun 50-an sampai dengan kurang lebih tahun 60-an, di mana komputer hanya bisa diakses melalui antarmuka berbasis teks. Komputernya masih gede, masih menggunakan mainframe, masih menggunakan monitor yang sangat sederhana, bahkan untuk inputnya ini masih menggunakan punch card. Punch card itu kartu yang bolong-bolong disusun sedemikian rupa sehingga bisa membuat program input untuk komputer. Nah, tahun 50-an 60-an juga mulai berkembang sistem operasi populer lagi setelah PC umum digunakan, yaitu Microsoft DOS ya, termasuk juga untuk mainframe ada sistem operasi yang namanya Unix. Nah, yang ini yang tadi saya sebutkan sebagai punch card, betul-betul kartu terbuat dari kertas ya, ada bolong-bolongnya yang nanti akan dibaca secara mekanik dan diterjemahkan secara digital, direkam dalam tape magnetik yang akan dibaca oleh mainframe ya, sangat repot. Tiap kartu mesti dibolongin, disusun ya, dimasukkan ke dalam alat input dan seterusnya. Sudah tidak ada yang pakai sekarang, tapi begitulah ya sejarah awal dari user interface. Ini adalah Microsoft DOS, disk operating system. Ada versi Microsoft-nya, ada versi PC DOS-nya. Waktu saya kuliah akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an masih menggunakan DOS untuk PC 8088 sampai dengan versi selanjutnya. Ya, ini contohnya perintahnya chkdsk, check disk maksudnya. Ya, memeriksa disket itu isinya berapa, ada file apa saja dan seterusnya, masih berupa teks. Salah satu bahasa populer yang dipelajari tahun 80-an sampai dengan 90-an itu adalah Turbo Pascal ya. Ini ada Turbo Pascal versi 7 ya, bagaimana Anda belajar pemrograman ya, menerjemahkan algoritma. Ini juga bahasa pemrograman yang berbasis teks, bahasa pemrograman yang sampai saat ini menurut saya sangat cocok untuk belajar algoritma, masih berupa teks. Termasuk juga misalkan kita bisa lihat di sini menu-menunya ya, file, edit, search. Perhatikan ya, desain untuk menunya, file, edit, search, ini masih kita gunakan sampai dengan sekarang di aplikasi-aplikasi modern. Selanjutnya adalah text based interface atau TBI. Ini berkembang ya seiring dengan DOS. Sistem seperti mainframe dan mini komputer mulai menggunakan antarmuka berbasis teks mirip yang tadi. Tetapi juga mulai ada elemen-elemen lain seperti Windows dan tabulasi untuk mengorganisasi perintah. Masih berbasis teks, tapi ternyata juga mulai memanfaatkan Windows. Contohnya ini adalah utility yang cukup populer ya tahun awal 90-an, yaitu Norton Commander. Isinya yaitu untuk
mungkin seperti Windows Explorer sekarang, ya, memanage file, memanage hard disk, ya, memanage disket, ada folder apa saja, di dalam folder itu ada file, ada delete, bisa memindahkan satu file dari satu folder ke folder yang lain. Ini sudah memanfaatkan ada jendela, ya, kita lihat di sini ada dua jendela, ada dua folder atau dua tempat untuk penyimpanan file yang bisa di manage. Selanjutnya juga ada contoh-contoh aplikasi berbasis grafik yang sudah mulai menggunakan baik jendela, teks, dan juga animasi, ya. Ini contohnya, ya, kalau versi live-nya ini si line chart dan yang kiri dan kanan ini jalan, ya, seakan-akan dia akan bergerak real time. Itu untuk TBI. Nah, revolusi besar selanjutnya, bagaimana kita bisa menggunakan gambar, warna, dan seterusnya, ini dimungkinkan dengan adanya Graphical User Interface, GUI. Ini mulai tahun 80-an. Ya, Graphical User Interface mengubah cara orang berinteraksi dengan komputer dengan menambahkan elemen-elemen visual seperti ikon, tombol, jendela yang dipindahkan. Interaksi bukan hanya mengandalkan keyboard, tapi juga mulai mengandalkan mouse, ya. Ini dimungkinkan dengan adanya GUI. Apakah dimulai dengan Windows? Apakah dimulai dengan Macintosh? Tapi ternyata GUI yang pertama itu malah dimanfaatkan oleh Xerox, ya, diciptakan oleh Xerox, mesin fotokopi, ya. Bagaimana dia mulai memanfaatkan Windows, ya, minimize, maximize, mulai memanfaatkan icon. Coba diperhatikan, icon yang sampai sekarang masih dipakai itu adalah icon folder. Ini mulai dipakai di Xerox Information System. Sampai sekarang yang namanya icon folder itu pasti bentuknya seperti map. Ini juga sudah mulai ada, misalkan icon untuk bin atau recycle bin. Nah, ini adalah tampilan untuk Macintosh, ya, Apple Macintosh, kurang lebih awal 90-an, maaf. Sama juga sudah mulai ada jendela-jendela Windows yang bisa dimaximize, diminimize. Anda perhatikan, ya, mulai menggunakan icon untuk folder, ini adalah map. Lalu juga ada icon untuk komputer, ya, kurang lebih begini bentuknya sistem Macintosh, termasuk juga untuk save, ya, saving. Sampai sekarang saving itu masih menggunakan icon disket. Nah, betul bahwa Windows yang satu itu tidak terlalu populer. Saya sendiri mulai menggunakan Windows itu versi 3.1.1, ya, masih belum berwarna. Tetapi popularitasnya meningkat, terutama pada saat diluncurkan Microsoft Windows 95. Memanfaatkan dengan maksimal Graphical User Interface. Mulai bisa menggunakan jaringan, bisa mulai internet, ya. Itu kita memanfaatkan Graphical User Interface. Ini tampilannya. Anda bisa lihat lambang komputernya PC, Anda bisa lihat sudah mulai ada recycle bin-nya, dan Anda bisa lihat juga yang namanya folder file itu pasti map. Baik. Nah, ini yang mungkin sudah biasa kita pakai sekarang, ya, touch interface atau antar muka yang disentuh. 90-an, tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an itu HP itu masih didominasi oleh HP yang menggunakan tombol, ya. Salah satu produk yang paling populer itu adalah Nokia. Munculnya perangkat seluler, ada tablet, antar mukanya masih menggunakan tombol. Tetapi pada tahun 2007 menjadi tonggak penting bagaimana touch interface itu dengan dirilisnya Apple iPhone. Kita bisa
Apa itu? Scroll down, scroll up, ya, ke bawah, ke atas, lalu istilahnya mencubit, ya, maksudnya zoom in, zoom out. Ini dimungkinkan dengan dirilisnya iPhone generasi pertama tahun 2007, bulan Juli kalau tidak salah. Ya, begini kurang lebih tampilannya, ya. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tampilan sekarang, tentu saja dengan layar yang sekarang, ya, layar yang lebih besar. Teknologi selanjutnya juga bukan hanya operating system dari iPhone saja, tetapi juga apa yang mungkin lebih populer sekarang digunakan yaitu Android. Masih menggunakan teknologi touchscreen, ya. Interface antar muka kita manfaatkan dengan menyentuh layar. Perkembangan selanjutnya adalah voice interface dan gesture control, ya. Voice recognition dikembangkan menjadi voice interface. Bagaimana kita bisa menyuruh, ya, tanpa harus menggunakan tangan, tanpa harus menyentuh, cukup dengan menyuruh. Ada Siri, ada Google Assistant, ada Alexa, memungkinkan pengguna, ya, kita untuk mengontrol perangkat atau gadget melalui perintah suara. Salah satu kontrol gesture yang pertama yang dipasarkan dan cukup sukses yaitu Microsoft Kinect tahun 2010-an, ya. Ini biasanya dipasarkan dengan Xbox, khususnya untuk game, ya. Bagaimana pengguna, ya, gamers biasanya, ya, menggunakan Microsoft Kinect dengan gerakan badannya, maka sensor akan menerjemahkan itu menjadi gerakan di dalam sebuah game. Jadi itu yang disebut sebagai voice interface dan control gesture. Ini contoh tampilan dari Google Assistant, ya. Anda tinggal menyebutkan, misalkan di sini mau nelpon seseorang, ya, tanpa harus pijit tombol angka misalkan, atau Anda mau minta jalan atau tolong tunjukkan jalan untuk navigasi ke tempat tertentu. Termasuk juga misalkan bagaimana kita tinggal menyebutkan, nyuruh si Google Assistant untuk setting alarm, ya. Baik, interaksi semakin mudah, ya. Kita tidak perlu menggunakan tangan lagi, cukup dengan suara. Perkembangan selanjutnya adalah virtual reality dan augmented reality, ya. Sekarang sudah ada tapi juga masih dikembangkan. Jadi antar muka mulai mengeksplorasi virtual reality dan augmented reality yang memberikan pengalaman lebih mendalam dan interaktif. Saya suka memberi istilah kalau dulu kita melihat layar, ya, sekarang kita seakan-akan masuk ke dalam dunia komputer. Misalkan dengan menggunakan perangkat seperti Oculus Rift, ya. Atau mungkin yang populer dulu game untuk augmented reality yaitu Pokemon Go. Ini contoh, ya, Oculus Rift, bagaimana Anda berinteraksi memanfaatkan virtual reality, semacam Google Vision, ya, yang dipasang untuk menipu mata Anda, lalu menggunakan data glove untuk bisa berinteraksi. Jadi kurang lebih tampilan virtual reality seperti ini, ya. Anda masuk ke dalam aplikasinya, tetap Anda berinteraksi 360 derajat, Anda berputar, Anda masuk ke dalam sebuah sistem, baik itu simulasi, baik itu game ataupun aplikasi. Nah, contoh lain untuk pemanfaatan augmented reality di sini adalah bagaimana kita bisa, sebelum memesan misalkan mebel, ya, kita bisa memilih mebel apa yang akan kita pesan, yang akan kita beli. Kita pilih mebelnya. Mebelnya itu bisa didesain 360 derajat 3 dimensi, lalu Anda bisa tempatkan dengan kamera yang ada di smartphone, bagaimana posisi si mebel tersebut di ruangan Anda, seakan-akan
si mebel, kursi dalam hal ini itu ada di ruangan, cocok atau tidak, sehingga Anda dengan mudah bisa memutuskan apakah jadi membeli atau tidak, disesuaikan dengan misalkan penempatannya, disesuaikan dengan ruangan yang ada di rumah Anda, akan sangat memudahkan. Jadi kita tidak akan salah beli, ya. Kita bisa mengetahui ukurannya, kita bisa mengetes mencocokkan posisinya di dunia nyata dari model, dari grafik yang ada di dalam misalkan aplikasinya. Jadi user interface itu telah berkembang dari sekedar perintah menggunakan teks, hanya memanfaatkan keyboard, menjadi antarmuka grafis yang lebih estetikanya lebih bagus, warna lebih banyak, ya, dengan desain yang lebih menarik, ya, semakin intuitif, dan terus bergerak menuju pengembangan yang lebih bagus lagi, yang memanfaatkan suara, memanfaatkan gestur atau gerakan, sampai dengan memanfaatkan realitas virtual. Begitu kurang lebih untuk sejarah user interface. Semoga video ini bermanfaat. Ya, tetap semangat sampai video berikutnya.